Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mulyati dengan nomor NIM 210810641 dari Tadris Biologi B. Ini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang seksualitas dalam perspektif Al-Quran dan sains. Nah, apa sih yang dimaksud dengan seksualitas itu? Jadi, seksualitas dalam arti luas menyangkut segala sesuatu yang bersifat seksual. Nah, aspek utama seksualitas itu adalah seks, seksiologi, gender, identitas gender, peran gender, dan orientasi seksual yaitu ketertarikan seseorang pada orang lain. Nah, sedangkan gender adalah sejumlah ciri dan atribut yang membedakan laki-laki dan perempuan. Ini ada beberapa tema yang saya bahas yaitu tentang penentuan jenis kelamin sampai dengan kesehatan reproduksi. Nah, ciri seks primer ini ditentukan oleh alat kelamin, sedangkan ciri seks sekunder seperti bentuk tubuh, rambut, kumis, dan suara yang ditentukan oleh hormon seks. Pada manusia, jenis kelamin perempuan dari XX dan pada laki-laki XY. Jika telur dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka akan dihasilkan anak perempuan. Sebaliknya, jika telur dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y, akan dihasilkan anak laki-laki. Lalu ada peristiwa parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini merupakan peristiwa kelahiran tanpa pembuahan telur oleh sperma. Dalam Al-Quran dan Injil, kelahiran Nabi Isa oleh Siti Maryam tanpa sentuhan laki-laki ini disebut mukjizat. Secara saintifik, perempuan tanpa kromosomnya ini tidak dapat melahirkan anak laki-laki, sehingga kelahiran Nabi Isa tetap menjadi misteri ilmu pengetahuan. Dalam surat Maryam ayat 20-21, A'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, qalat anna yakunu li jululu wa lam yamsasni basyaru wa lam aku baghiya, qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Fahamalatahu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Dia, Jibril, berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia, Maryam, mengandung, lalu dia memasukkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Surat Maryam ayat 20-22. Lalu dalam Al-Quran dijelaskan tentang berpasang-pasangan. Seperti pada surat An-Najm ayat 45 yang berbunyi, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara unsa. Nah, menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Al-Quran juga menekankan harmoni antara fitrah biologis dan perilaku sesuai syariat. Kita lihat dari medis, ada yang namanya DSD, yaitu kelainan alat kelamin yang tidak jelas laki-laki atau perempuan. Dalam fikih, kondisi ini disebut unsa. Penentuan gender dilakukan saat balik berdasarkan kelamin yang dominan. Jika sifat laki-laki yang dominan, maka dianggap laki-laki, jika tidak dianggap perempuan. Hal ini sejalan dengan pendekatan medis yang mempertimbangkan seks genetik dan anatomi untuk menentukan identitas gender. Lalu ada operasi ganti kelamin atau transgender. Para ulama pada umumnya mengharamkan tindakan operasi ganti kelamin, karena hal itu dianggap telah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengubah bagian-bagian tubuh untuk tujuan penyempurnaan, tapi mengubah total jenis kelamin yang implikasinya dalam agama sangat luas. Perubahan total ciptaan Allah seperti ini dianggap sebagai bagian dari keinginan setan, sebagaimana dipahami dari ayat An-Nisa ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wala adillannahum wala ummanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna ada al-an'ami wala amurannahum fala yughayirunna khalaqallah wa may yattaqi dzalik saytana waliyam min dunillahi faqad khasira khusran mubina. Lalu ada selanjutnya Allah menciptakan manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan, untuk melestarikan keberlangsungan hidup melalui reproduksi. Nah, proses ini terjadi ketika sel sperma membuahi ovum. Hanya satu sperma dari jutaan yang berhasil membuahi ovum, menunjukkan keagungan ciptaan Allah. Dalam Al-Quran seperti surat Asy-Syura ayat 49-50 disebutkan bahwa Allah menganugerahkan keturunan berupa anak laki-laki atau perempuan sesuai kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Hal ini menegaskan bahwa kebijaksanaan dan kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia. Lalu ada kesehatan reproduksi menurut WHO mencakup kemampuan menjalani kehidupan seksual yang aman, memuaskan dan memiliki keturunan sesuai keinginan. Kesehatan reproduksi ini dimulai dari proses konsepsi yang sehat, kesetiaan dalam hubungan suami istri, melindungi dari penyakit yang mencemari organ reproduksi. Nah, Islam juga melarang zina, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Untuk menjaga kesucian organ reproduksi dan menghindari dampak buruk perilaku menyimpang. Lalu ada al-buluk kedewasaan. Tentunya dalam kedewasaan ini mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan dari mulai orok, bayi, dan sampai dengan masa usia lanjut. Kehidupan manusia adalah proses dinamis yang dimulai dari putpa atau sperma hingga usia lanjut mencakup perkembangan fisik dan psikis yang seimbang. Al-Quran menjelaskan tahapan ini dalam surat Al-Minun ayat 12-16 yang meliputi fase prenatal serta pasca natal.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqa fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa qasamu wa qasanal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bahasa balik menandai kematangan fisik, mental, dan spiritual, di mana individu mulai bertanggung jawab atas amal perbuatannya sesuai syariat Islam. Lalu di sini ada tanda-tanda pubertas. Nah, pubertas ini adalah proses perubahan fisik yang mengubah anak menjadi dewasa, mengubah anak menjadi dewasa yang mampu bereproduksi. Tanda pubertas termasuk perkembangan payudara, menstruasi pada perempuan, serta pembesaran testis dan perubahan suara pada laki-laki. Melalui sebagai perkembangan gerak maju kehidupan, dari satu tahap ke tahap berikutnya, tidak ada gerak mundur. Jadi apa yang telah dilewati akan berlalu tanpa bisa diputar lagi. Dalam surat Al-Isra, Al-Insyikho ayat 19 telah dijelaskan, la tarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Lalu dalam surat lain Allah menegaskan pula bahwa wa qad khalaqakum atwara, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Surat An-Nur ayat 14. Citan. Nah, citan ini itu tindakan medis untuk mengangkat kulit penutup penis yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan menjaga infeksi. Dalam Islam, citan merupakan sunnah fiqh yang juga memudahkan ibadah seperti wudhu. Nah, polemik muncul terkait citan pada anak perempuan, dengan sebagian ulama mendukungnya sebagai kehormatan, sementara yang lain menolaknya karena perbedaan fisiologis. Beberapa kelompok HAM mengkritik praktik ini, terutama pada perempuan, karena dianggap melanggar hak untuk memberi izin secara bebas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri baik secara fisik maupun spiritual, yang juga mencakup praktik kebersihan seperti khitan dalam konteks agama Islam. Nah, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wal usahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghabit aw lamastum nisa falam tajidu ma'a fatayammamu tayyiban fa'asahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaghlaqa alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun, yang dimana menegaskan kewajiban mandi junub setelah keadaan tersebut, seperti setelah hubungan suami istri, keluar sperma, haid, atau nifas. Orang tua berperan penting dalam menjelaskan perubahan tubuh pada anak mereka. Nah, misalkan, ayah menjelaskan pengalaman istiwang atau mimpi basah kepada anak laki-laki, dan ibu menjelaskan haid kepada anak perempuan. Orang tua juga harus menegaskan bahwa setelah peralihan ini, anak menjadi manusia mukallaf yang bertanggung jawab atas segala perbuatan dan ucapan di hadapan Allah. Nah, mahram. Setiap kehidupan manusia ini terdapat hubungan seperti pernikahan dan kekerabatan yang membedakan antara yang mahram dan bukan mahram. Nah, larangan pernikahan dengan keluarga dekat tercantum dalam surat An-Nisa ayat 22-23 yang melarang menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, ibu mertua, dan beberapa kerabat lainnya. Nah, mahram ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mahram karena keturunan, penyusuan, dan pernikahan. Nah, pernikahan antar keluarga dekat ini dapat meningkatkan resiko puasa sifat atau penyakit tertentu. Misalnya, dalam kedokteran, penyakit genetik dapat diturunkan lebih sering jika terjadi perkawinan antar sepupu, karena meningkatkan kemungkinan keluaran sifat yang negatif. Tapi dalam Islam, pernikahan antar sepupu diperbolehkan. Dalam hal ini tetap membawa potensi risiko kesehatan seperti kelainan genetik yang lebih tinggi. Nah, pendidikan seks memberikan informasi tentang seksualitas manusia, termasuk perbedaan jenis kelamin, proses reproduksi, dan perilaku seksual yang sehat. Dalam Islam, menjaga kehormatan tubuh dan perilaku seksual yang sesuai ajaran agama adalah kewajiban. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 35, menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qinita wal qatiyati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal qasiina wal qasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shamiat wal hafidina wujujahum wal hafidati wad dakirin Allah katsiran wad dakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri. Pendidikan seks yang sesuai ajaran Islam membantu remaja memahami batasan dan menjaga perilaku agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang. Lalu ada pernikahan. Nah, definisi pernikahan ini sebuah perjanjian akad yang dilakukan oleh 2 orang yang memiliki kelamin berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk tujuannya hidup bersama sebagai suami istri secara sah, halal, dan bermartabat. Nah, dari pernikahan 2 insan ini, manusia berevolusi melanjutkan generasinya agar spesies manusia ini tidak punah. Lalu ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, memang sebagai manusia ini memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya, yaitu normal ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, mereka berupaya dengan cara masing-masing untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya sejatinya merupakan suatu anugerah Allah.
dan oleh karenanya menjadi potensi bawaan jejak manusia lahir. Nah, apa sih urgensi pernikahan? Jadi pernikahan ini menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan lainnya menjadi wadah memadu kasih. Apabila kedua pihak benar-benar menjadi satu dalam tujuan dan visi pernikahan berjalan dengan baik, maka di situ akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Lalu ada urgensi pernikahan ini dari fungsi biologis, ada fungsi reproduksi, fungsi keagamaan, ekonomi, dan sosial, ada psikologis. Jadi sebelum menikah, pastikan bahwa memang tepat pasangannya. Lalu ada beberapa langkah jenjang pernikahan. Yang pertama itu ada nazar, terus khitbah, akad, dan walimah. Orang yang baik menikah ini ada dalam surat Al-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 4. Lalu ada perempuan dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Tapi pilihlah wanita yang baik agamanya yang akan menyelamatkan keluarga kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ada yang namanya kesetaraan. Kesetaraan ini pernah suami istri yang baik ialah yang setara atau dalam istilah fikih tersebut kufu. Kesetaraan di sini tentu sangat relatif, tapi minimal jadi perbedaan yang terlampau mencolok. Seperti seorang wanita yang cengeng bersama dengan laki-laki yang kasar dan kejam. Kesetaraan lebih penting dalam segi psikis dan potensi seks. Disarankan bagi mereka untuk mencari pasangan yang berbeda sifat dan tapi terlampau jauh. Larangan menikah orang muslim dan pezina pada surat Al-Baqarah ayat 101, lalu menjelaskan bahwa seorang pria muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik dan pria musyrik juga tidak boleh menikahi wanita muslimah kecuali jika mereka sudah menyatakan beriman dan meninggalkan kemusyrikan. Kemudian pada surat An-Nur ayat 3, lalu menerangkan bahwa pria mukmin tidak menikah dengan wanita pezina dan pria pezina juga tidak menikahi wanita muslimah. Hubungan seksual merupakan naluri yang mungkin muncul ketika sudah kematangan seksual manusia. Dalam Islam ini, artikel ini dianggap sebagai anugerah Allah yang suci dilakukan dalam pernikahan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat dapat memberikan informasi tentang daya tarik wanita secara fisik bagaimana dipahami dari gambaran karakteristik wanita di surga yang dikenal dengan bidadari idaman. Lalu aku juga bercerita tentang hubungan seksual antara kaum laki-laki dan wanita secara gamblang. Namun demikian, Al-Quran masih tetap memegang prinsip ketika etika yang berkembang dalam masyarakat. Jadi tersebut terlihat dari pemakaian kata-kata kiasan yang mempunyai hubungan persebadanan antara laki-laki dan wanita. Nah, dalam Al-Quran juga jelaskan waktu yang baik untuk berhubungan seksual. Ada isyarat dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 8 tentang sesuatu yang terlarang bagi anak-anak hamba saya untuk memasuki kamar orang tua dan majikan mereka. Terdapat 3 waktu yang dilarang, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menggunakan pakaian di tengah hari, dan setelah sholat isya. Bagian halnya, soal waktu Al-Quran juga tidak sampai membahas tempat di mana hubungan seksual dilakukan. Namun yang harus dijaga adalah jangan sampai seseorang melakukannya di tempat di mana banyak orang bisa melihatnya. Nah, tentang gaya dalam berhubungan seksual, tidak ada larangan khusus dalam persoalan gaya dalam hubungan seksual, selagi yang dilakukan bukan pada kegelapan atau dukul dan aneh. Lalu ada Al-Quran mengingatkan kepada pasangan suami istri untuk menjaga hubungan seksual pada hal berikut. Pertama, pada siang hari ketika salah satu keduanya berpuasa. Kedua, berhubungan dengan istri pada saat seseorang sedang berfikir di masjid. Tiga, melakukan hubungan seksual ketika itu dalam keadaan haid. Penyimpangan sosial, penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dikenakan oleh Allah, melibatkan hubungan di luar pasangan sah suami istri dengan cara yang tidak wajar dan melampaui batas. Nah, jenis-jenis penyimpangan seksual ini ada homoseksual, yaitu ketertarikan atau perilaku seksual terhadap sama jenis laki-laki. Ada lesbian, ketertarikan bersama perempuan. Lalu ada sadisme dan masokisme, exhibitionisme dan voyeurisme. Lalu ada pedofilia dan zoofilia. Ada nekrofilia dan wifewap atau swing. Implementasi dan solusinya, dampak negatifnya, penyimpangan sosial jelas merusak moral dan menghasilkan nilai keluarga dan bertentangan dengan syariat. Solusinya kita harus memahami dan melalui pendidikan agama dan moral ini, psikoterapi bagi pelaku penyimpangan seksual, dan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan dan merehabilitasi. Lalu bab keturunan. Perencanaan keluarga berencana adalah suatu upaya yang dilakukan oleh individu atau pasangan untuk merencanakan jumlah anak yang diinginkan. Nah, ayat ini didasarkan dasar keluarga berencana. Melatih suami istri tidak selalu untuk mendapatkan anak. Hal tersebut tidak larang karena sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, hubungan asli ini suami istri juga untuk keterampilan dan kasih sayang. Dengan demikian, menjaga kehamilan dalam hubungan itu diperkenankan dan ini amat penting dalam program nasional keluarga berencana. Nah, ada pencegahan kehamilan, yaitu dengan pemutusan atau dengan cara menggunakan alat kontrasepsi, ada sistem kalender atau menggunakan obat anti kesuburan. Di dalam hukum KB itu bervariasi tergantung pada niat dan kondisi pasangan. Secara umum, hukum KB dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada yang diperbolehkan untuk menjaga kesehatan ibu, untuk mengatur jarak kelahiran. Ada yang makruh jika suami istri tidak memiliki alasan kuat untuk tidak ingin memiliki anak. Ada hukumnya haram jika melakukan KB hanya karena takut miskin, tapi tidak mampu membesarkan anak. Nah, kita jadi kemandulan, ada beberapa dari segi kedokteran ini, mungkin karena jumlah spermanya rendah, tidak adanya sperma atau relasional yang buruk. Nah, ada juga kemandulan istri disebabkan oleh adanya massa dalam rahim seperti tumor dan kanker. Penyebutan pada tuberkulosis dapat menghalangi pertemuan sperma dan telur. Lalu kesuburan dalam hutan osinfum atau telur. Lalu ada lender cervix yang tidak normal dapat menyebabkan pertemuan antara sperma dan sel telur sehingga menghambat proses pembuahan. Nah, untuk menjaga kemandulan ada beberapa program dari kedokteran, yaitu ada namanya bayi tabung dan ada transfer embrio. Lalu penentu keturunan tentunya bisa jadi kualitas sperma dan satu orang tua, ada makanan ibu saat hamil. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.